Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldafa Nur Azela, kelas 2B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Kerawang. Pada video ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai virus corona. Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Infeksi virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini sangat mudah menyebar ke beberapa wilayah lain di Cina dan beberapa negara lain, termasuk Indonesia. Beberapa negara lain di luar negeri telah menerapkan sistem lockdown untuk mengurangi virus corona tersebut. Apa sih gejala-gejala yang akan timbul ketika orang-orang itu terkena paparan dari infeksi virus corona? Yang pertama, demam tinggi, demam di atas 30 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering. Yang ketiga, flu. Yang keempat, sesak nafas. Dan yang kelima, ada sakit kepala. Munculnya gejala ini pada seseorang yang terinfeksi sekitar 2 hari sampai 2 minggu. Pada awalnya, virus ini diketahui bahwa penularannya itu melalui hewan ke manusia. Namun pada saat ini, virus ini juga bisa menularkan dari manusia ke manusia lainnya. Apa sih penyebab yang membuat kita menjadi terinfeksi virus ini? Yang pertama itu, tidak sengaja kita terkena percikan dari seseorang yang batuk atau bersin yang mengidap yang telah terinfeksi virus ini. Yang kedua, kita sering memegang wajah kita dengan keadaan tangan yang kotor. Yang ketiga, kontak langsung dengan penderita seperti bersentuhan, berjabat tangan. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus corona menginfeksi tubuh kita? Yang pertama itu, kita dianjurkan untuk selalu cuci tangan. Karena dengan cuci tangan diharapkan tangan kita akan selalu bersih. Karena kita nggak tahu berapa banyak kuman yang ada di telapak tangan kita. Cuci tangan minimal 20 detik. Yang kedua, jangan keseringan memegang wajah kita. Karena tadi selain tangan kita yang kotor, wajah juga mempunyai indikasi terpapar virusnya tuh lebih besar daripada bagian tubuh yang lain. Apabila terdesak untuk memegang area wajah, maka cuci tanganlah terlebih dahulu. Yang ketiga adalah menggunakan masker. Dengan menggunakan masker, kita bisa lebih menyaring udara yang masuk sehingga virus-virus juga ikut tersaring. Yang keempat adalah makan makanan yang bergizi ditambah vitamin C ya. Diharapkan dengan begitu imun dalam tubuh kita akan terus meningkat. Yang kelima, berjemur di bawah sinar matahari pukul 10 pagi. Tidak usah lama-lama berjemurnya, cukup 10-15 menit saja. Yang terakhir adalah berolahraga. Walaupun dengan keadaan seperti ini, kita harus tetap berolahraga ya. Karena dengan berolahraga dapat membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Sekarang sudah banyak loh contoh-contoh atau tips-tips olahraga yang dapat kita lakukan ketika di rumah. Nah, seperti itu ya tips-tips yang dapat saya sampaikan. Diingatkan kembali bahwa dalam keadaan seperti ini kita tidak boleh panik, karena panik akan membuat kita menjadi lebih gelisah, sehingga kita tidak bisa menyeleksi berita yang faktual atau berita yang hanya sekedar hoax. Yang kedua,
Janganlah kita berbondong-bondong memborong semua stok barang, baik itu makanan atau apapun. Karena ketika barang itu langka, maka harga barang itu juga akan naik. Ketika barang langka dan harga barang naik, pasti akan terjadi inflasi. Dan tentu aja kan kita nggak mau terjadi inflasi. Maka dari itu, belilah barang secukupnya. Ingat juga, barang yang kalian beli itu juga dibutuhkan oleh orang lain. Yang ketiga, selalu ikuti saran dari himbauan dari pemerintah untuk berdiam diri di rumah. Dengan begitu, kita diharapkan dapat membantu pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Seperti itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.